Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan atau memaparkan materi mengenai pendidikan kebugaran jasmani demi memenuhi tugas mata kuliah pendidikan kebugaran jasmani. Perkenalkan, nama saya Zulaniska Putri, NIM 1931041047, kelas PJKRB, Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Keolahragaan. Sebelum masuk ke materi, kita perlu tahu dulu apa itu pendidikan. Pendidikan adalah suatu pondasi dalam hidup yang harus dibangun dengan sebaik mungkin. Secara umum, pendidikan adalah proses pembelajaran pengetahuan, keterampilan, serta kebiasaan yang dilakukan suatu individu dari satu generasi ke generasi lainnya. Proses pembelajaran ini melalui pengajaran, pelatihan, dan penelitian. Adanya pendidikan juga dapat meningkatkan kecerdasan akhlak mulia, kepribadian, serta keterampilan yang bermanfaat, baik itu untuk diri sendiri maupun masyarakat umum. Adapun juga kita perlu mengetahui kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang untuk menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari dengan ringan dan mudah, tanpa merasakan kelelahan yang berarti, serta masih mempunyai cadangan tenaga untuk melakukan kegiatan yang lain. Makin tinggi tingkat kebugaran jasmani seseorang, makin bagus pula kemampuan kerja fisiknya. Kebugaran jasmani adalah kunci kesehatan dan ketahanan tubuh yang sebenarnya. Dari yang saya jelaskan tadi, kita bisa menarik kesimpulan mengenai pendidikan kebugaran jasmani. Pendidikan kebugaran jasmani adalah salah satu mata pelajaran di sekolah yang merupakan media pendorong perkembangan keterampilan motorik, kemampuan fisik, pengetahuan, sikap sportivitas, pembiasaan pola hidup sehat, dan pembentukan karakter, mental, emosional, spiritual, dan sosial dalam rangka mencapai tujuan sistem pendidikan nasional. Adapun materi atau pembahasan yang akan saya jelaskan yaitu yang pertama, pengertian kebugaran jasmani menurut beberapa ahli, kedua, fungsi kebugaran jasmani, ketiga, komponen kebugaran jasmani, keempat, cara meningkatkan kebugaran jasmani, kelima, bentuk kebugaran jasmani, keenam, alat ukur kebugaran jasmani. Yang pertama adalah pengertian kebugaran jasmani menurut beberapa ahli. Definisi pengertian kebugaran jasmani menurut beberapa ahli, yang pertama ada Sadoso Sumarsudjono pada tahun 1989 mendefinisikan kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang untuk menunaikan tugasnya sehari-hari dengan gampang tanpa merasa lelah yang berlebihan, serta masih mempunyai sisi atau cadangan tenaga untuk menikmati waktu senggangnya dan untuk keperluan-keperluan mendadak. Dengan kata lain, kebugaran jasmani dapat pula didefinisikan sebagai kemampuan untuk menunaikan tugas dengan baik walaupun dalam keadaan sukar, di mana orang yang kebugaran jasmaninya kurang tidak akan dapat melakukannya. Pendapat kedua yaitu Agus Mukholid pada 2004 menyatakan bahwa kebugaran jasmani adalah kesanggupan dan kemampuan untuk melakukan kerja atau aktivitas, mempertinggi daya kerja dengan tanpa mengalami kelelahan yang berarti atau berlebihan. Ketiga, Sumarsarjuno dan Giri Wijojo menyatakan kebugaran jasmani adalah kemampuan tubuh untuk menyesuaikan fungsi alat-alat tubuh dalam batas fisiologi terhadap keadaan lingkungan atau
bekerja fisik secara efisien tanpa lelah berlebihan. Pendapat yang lainnya adalah Suratman pada tahun 1975. Kebugaran jasmani adalah suatu aspek fisik dari kebugaran yang menyeluruh atau total fitness, yang memberi kesanggupan kepada seseorang untuk menjalankan hidup yang produktif dan dapat menyesuaikan pada tiap pembebanan atau stres fisik yang layak. Materi yang kedua adalah fungsi kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani mempunyai fungsi yang sangat penting bagi kehidupan seseorang dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Kebugaran jasmani berfungsi untuk meningkatkan kemampuan kerja bagi siapapun yang memilikinya, sehingga dapat melaksanakan tugas-tugasnya secara optimal untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Dari hasil seminar kebugaran jasmani nasional pertama yang dilaksanakan di Jakarta pada tahun 1971, dijelaskan bahwa fungsi kebugaran jasmani adalah untuk mengembangkan kekuatan, kemampuan, kesanggupan, daya kreasi, serta daya tahan dari setiap manusia yang berguna untuk mempertinggi daya kerja dalam membangun dan pertahanan bangsa dan negara. Selanjutnya, fungsi khusus dari kebugaran jasmani terbagi menjadi 3 golongan sebagai berikut. Yang pertama, golongan pertama yang berdasarkan pekerjaan, misalnya kebugaran jasmani bagi olahragawan untuk meningkatkan prestasi, kebugaran jasmani bagi karyawan untuk meningkatkan produksivitas kerja, dan kebugaran jasmani bagi pelajar untuk mempertinggi kemampuan belajar. Kedua, golongan kedua berdasarkan keadaan. Misalnya kebugaran jasmani bagi orang-orang yang cacat untuk direhabilitasi, dan kebugaran jasmani bagi ibu hamil untuk mempersiapkan diri menghadapi kelahiran. Ketiga, golongan ketiga berdasarkan umur. Bagi anak-anak untuk merangsang pertumbuhan dan perkembangan, dan kebugaran jasmani bagi orang tua untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Ini dikemukakan oleh Agus Mukholid, MPD, pada tahun 2004. Adapun materi yang ketiga adalah kebugaran jasmani. Komponen kebugaran jasmani yang pertama, kebugaran jasmani terdiri dari 2 bagian, yaitu kebugaran jasmani yang berhubungan dengan kesehatan, health real fitness, terdiri dari daya tahan jantung paru, kardiorespiratory, kekuatan otot, daya tahan otot, fleksibilitas, dan komposisi tubuh. Kedua, kebugaran jasmani yang berhubungan dengan keterampilan skill relate, terdiri dari kecepatan, power, keseimbangan, kelincahan, koordinasi, dan kecepatan reaksi. Ini dikemukakan oleh Muthohir dan Gusril pada tahun 2004. Menurut Sadoso Sumarsatjuno pada tahun 1989, mengelompokkan kebugaran jasmani dalam 4 komponen pokok, diantaranya yang pertama, ketahanan jantung dan peredaran darah atau cardiovascular endurance. Kedua, kekuatan atau strength. Ketiga, ketahanan otot atau muscular endurance. Keempat, kelenturan atau flexibility. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebugaran jasmani adalah aspek-aspek kemampuan fisik yang menunjang kesuksesan seseorang dalam melakukan berbagai aktivitas dalam kehidupannya. Semakin tinggi tingkat kebugaran jasmani seseorang,
maka semakin besar pula kemungkinannya untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dan semakin besar pula untuk menikmati kehidupan. Berdasarkan uraian tadi, dapat diketahui bahwa komponen-komponen pokok yang berkaitan dengan kebugaran jasmani yaitu: yang pertama, kesanggupan dan kemampuan kapasitas seseorang dalam melakukan tugas sehari-hari. Kedua, meningkatkan daya kerja terutama fungsi jantung, peredaran darah, paru, dan otot. Ketiga, tanpa mengalami kelelahan yang berarti, yakni adanya pemulihan kembali. Keempat, masih memiliki cadangan energi. Kelima, secara umum membantu peningkatan kualitas hidup seseorang. Materi yang keempat adalah cara meningkatkan kebugaran jasmani. Untuk peningkatan dan pemeliharaan kebugaran jasmani tidak terlepas dari latihan jasmani yang membina keseimbangan unsur kebugaran jasmani. Untuk membina atau memelihara kebugaran jasmani, salah satu caranya adalah untuk melakukan latihan fisik atau latihan jasmani. Suatu latihan yang dimaksudkan untuk meningkatkan kebugaran jasmani harus dilakukan menurut aturan atau cara yang tertentu. Hal ini berkaitan pula dengan jenis kegiatan jasmani yang terbagi dalam beberapa jenis, yaitu kegiatan yang bersifat aerobik atau latihan yang membutuhkan oksigen, dan kegiatan yang bersifat anaerobik atau latihan yang tidak membutuhkan oksigen, dan yang tergantung pada keterampilan. Sadoso Sumarjuno pada tahun 1809 menyatakan bahwa untuk meningkatkan dan mempertahankan kebugaran jasmani dengan baik, haruslah memenuhi 3 macam takaran antara lain sebagai berikut. Yang pertama, intensitas latihan. Intensitas latihan kebugaran jasmani berkisar antara 72% sampai 87% dari denyut nadi maksimal. Artinya, bagi seseorang yang umurnya 45 tahun, bila melakukan latihan, maka intensitas latihan yang dilakukan haruslah sampai denyut nadi mencapai sedikit 120 per menit atau 72% dari denyut nadi maksimal, dan paling tinggi 152 denyut per menit atau 87% dari denyut nadi maksimal. Kedua, lamanya latihan. Zone latihan atau training zone dan berada dalam zone latihan 15 sampai 12 menit. Lama latihan yang baik dan tidak berbahaya harus berlatih mencapai. Ketiga, takaran latihan. Jika intensitas latihan lebih tinggi, maka waktu latihan dapat lebih pendek. Sebaliknya, jika intensitas latihan lebih kecil, maka waktu latihan harus lebih lama. Takaran lamanya latihan untuk olahraga kesehatan antara 20 sampai 30 menit dalam zone latihan. Lebih lama lagi atau lebih baik latihan tidak akan efisien atau kurang membuahkan hasil kalau kurang dari takaran tersebut. Materi yang kelima adalah bentuk kebugaran jasmani. Bentuk-bentuk latihan kebugaran jasmani. Berkenaan dengan pembinaan kebugaran jasmani untuk meningkatkan kinerja organ-organ tubuh secara maksimal, maka perlu mengenal beberapa unsur-unsur organ tubuh secara maksimal yang perlu dilatih, yaitu kekuatan, kecepatan, daya tahan otot, jantung, dan paru-paru, dan kelentukan. Adapun unsur-unsur kebugaran tersebut akan saya uraikan di bawah ini. Yang pertama, kekuatan. Kekuatan adalah kemampuan dan komponen kondisi fisik seseorang untuk kemampuannya dalam menggunakan
otot yang dapat menerima beban sewaktu bekerja. Bentuk tes kekuatan ada dua macam, yaitu tes laboratorium, ialah dengan menggunakan alat-alat, misalnya menggunakan barbel, angkat tubuh, atau rangen. Kedua, tes lapangan. Tes ini berfungsi untuk mengetahui secara langsung kekuatan serta daya tahan otot seseorang, misalnya push up, sit up, back up, squat jump. Kedua, kecepatan. Kecepatan adalah kemampuan seseorang untuk melaksanakan gerakan terus-menerus dalam bentuk yang sama dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Misalnya, interval training, lari akselerasi, lari naik turun tangga. Ketiga, daya tahan otot, jantung, dan paru-paru. Daya tahan adalah kemampuan untuk bekerja atau berlatih dalam waktu yang lama tanpa mengalami kelelahan. Misalnya, lari jarak jauh, lari 12 menit atau 2,4 km, lari lintas alam atau cross country. Keempat, kelentukan atau kelenturan. Kelentukan atau kelenturan adalah kemampuan melakukan gerakan dalam ruang sendi. Ada dua bentuk dalam mengembangkan kelentukan, yaitu yang pertama, peregangan statis. Peregangan statis dilakukan dengan meregangkan tubuh atau anggota tubuh dan mempertahankan sikap tersebut tanpa bergerak atau beberapa saat. Misalnya berdiri dengan kedua kaki rapat, berdiri dengan kangkang, dan lain-lain. Kedua, peregangan dinamis. Peregangan dinamis dilakukan untuk menggerakkan tubuh atau anggota tubuh secara berirama atau dengan memantul-mantulkannya sehingga otot-otot terenggang dan mulur. Misalnya gerakan membuka tutup tangan ke samping, gerakan mengayunkan badan ke depan, ke belakang, dan lain-lain. Materi yang keenam atau alat ukur kebugaran jasmani. Alat untuk mengukur tingkat kebugaran jasmani seseorang berbeda-beda menurut jenjang sekolah, yaitu untuk sekolah dasar, sekolah lanjutan, tingkat pertama, dan sekolah menengah atas atau kejuruan. Yang pertama, tes kebugaran jasmani yang digunakan untuk anak-anak dari usia sekolah dasar, sekolah lanjutan tingkat pertama, dan sekolah menengah atas antara lain. Tes kebugaran jasmani untuk siswa sekolah dasar kelas 1, 2, dan 3. Rangkaian butir tesnya terdiri dari yang pertama, lari cepat 30 meter, kedua, angkat tubuh 30 detik, ketiga, baring duduk 30 detik, keempat, loncat tegak, kemudian terakhir lari 600 meter. Kemudian tes kebugaran jasmani untuk siswa sekolah dasar kelas 4, 5, dan 6. Rangkaian butir tesnya terdiri dari yang pertama, lari cepat 40 meter, kedua, angkat tubuh 30 detik, ketiga, baring duduk 30 detik, keempat, loncat tinggi, kelima, lari 600 meter. Yang pertama, tes kebugaran jasmani untuk sekolah lanjutan tingkat pertama. Rangkaian butir tesnya terdiri dari yang pertama, lari cepat, kedua, angkat tubuh 30 detik untuk putri dan 60 detik untuk putra, ketiga, baring duduk 60 detik, keempat, loncat tegak, kelima, lari jarak jauh 800 meter untuk putri dan 1000 meter untuk putra. Kedua, tes kebugaran jasmani untuk sekolah menengah atas. Rangkaian butir tesnya terdiri dari lari cepat 500 meter, angkat tubuh 30 detik untuk putri dan 60 detik untuk putra. 3. Baring duduk 60 detik. Keempat, loncat tegak. Kelima, lari jarak jauh 800 meter untuk putri dan 1000 meter untuk putra. Ini dikemukakan oleh Nur Hasan pada tahun 2001.
Adapun manfaat kebugaran jasmani. Yang pertama, meningkatkan sirkulasi darah dan sistem kerja jantung. Kedua, meningkatkan stamina dan kekuatan tubuh. Ketiga, memiliki kemampuan pemulihan organ tubuh secara cepat. Keempat, memiliki respon tubuh yang cepat dan tepat. Kelima, mengurangi resiko kelebihan berat badan atau obesitas. Keenam, mencegah penyakit jantung. Ketujuh, menurunkan tekanan darah tinggi. Ke-8, mengatasi depresi. Ke-9, meningkatkan energi. Ke-10, terhindar dari penyakit osteoporosis atau tulang keropos. 11, meningkatkan daya tahan tubuh. 12, meningkatkan kelenturan persendian. 13, meningkatkan kekuatan otot serta kecepatan. 14, meningkatkan sistem sirkulasi darah, sistem saraf dan fungsi jantung. Ke-15, mempertahankan dan menyelaraskan kondisi tubuh. Dari beberapa yang saya jelaskan materi dan pembahasan mengenai pendidikan kebugaran jasmani, saya menarik kesimpulan bahwa pendidikan kebugaran jasmani dapat berdampingan sejajar dengan olahraga, di mana saya memandang dari beberapa aspek seperti halnya pendidikan kebugaran jasmani yang benar dan olahraga yang benar akan memberikan sumbangan yang sangat berarti terhadap pendidikan secara keseluruhan. Hal nyata yang diperoleh dalam pendidikan kebugaran jasmani dan olahraga adalah perkembangan yang lengkap meliputi aspek fisik, mental, sosial, dan moral. Pendidikan jasmani dan olahraga merupakan wahana yang paling tepat untuk membentuk manusia seutuhnya. Itulah tadi materi yang saya paparkan mengenai pendidikan kebugaran jasmani. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.